Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sebelum kita simak videonya, yuk dukung saya, klik subscribe, dan bunyikan lonceng untuk Ratna Suryani Channel. Terima kasih. Kita mulai saja kalau begitu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi, ketemu lagi, bertatap muka lagi via Zoom meeting. Dan hari ini memang saya minta untuk ada kelas pagi dan kelas sore begitu. Ya, terima kasih untuk bisa hadir juga kelas pagi, beberapa yang sudah muncul, dan kelas sore yang memang belum masuk ruang Zoom meeting, nanti kita sambil tunggu, moga-moga segera bisa masuk dan bergabung dengan kita. Hari ini kita akan belajar lagi nih tentang perilaku organisasi, di topiknya adalah tentang ya kepemimpinan dan kekuasaan untuk para mahasiswa yang setiap harinya bergelut di dunia pekerjaan gitu ya, yang setiap hari bekerja sudah terbiasa dengan adanya proses atau progres, ada kepemimpinan dan ada kekuasaan. Sebenarnya apa sih kepemimpinan dan kekuasaan itu? Sama atau tidak? Nah, ini yang akan kita bahas di sore hari ini. Ada 6 topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai definisi kepemimpinan. Yang kedua adalah mengenai teori kepemimpinan. Kemudian yang ketiga adalah gaya kepemimpinan. Kemudian yang keempat ada kepemimpinan transparansi. Kemudian yang kelima ada pengertian kekuasaan. Dan yang keenam ada sumber kekuasaan. Pengertiannya apa? Ini kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Ini kata kuncinya, memengaruhi aktivitas individu. Ya, itu kata kuncinya. Sehingga pada intinya, kepemimpinan ialah memengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan ke arah yang dikehendaki. Ada tujuan tertentu di ujung jalan kita, gitu ya. Oke. Ada satu arah yang dikehendaki untuk dicapai secara bersama-sama. Begitu. Ya, saya lanjutkan dulu. Oke, ada definisi kepemimpinan yang lain menurut Nawawi di tahun 2006. Tahunnya memang sudah lama, tapi di sini masih digunakan hingga sekarang. Nawawi ini membuat satu buku berjudul Kepemimpinan yang Efektif. Ya, di sana beliau mengartikan atau mendefinisikan kepemimpinan sebagai konteks yang bisa dilihat dari struktural dan non struktural. Gitu.
Kepemimpinan dalam konteks struktural itu diartikan sebagai proses memengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengarahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan tanpa keikutsertaan anggota kelompoknya untuk merumuskannya. Itu konteks struktural. Ya, sedangkan konteks yang non-struktural diartikan sebagai proses memengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengarahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan secara bersama-sama pula. Ini lebih kepada informalnya gitu ya. Oke. Baik, ini definisi kepemimpinan menurut Nawawi. Bagaimana menurut tokoh yang lain lagi? Ada Maxwell di sini. Kepemimpinan adalah pengaruh. Jika seseorang bisa meningkatkan pengaruhnya dalam diri orang lain, mereka bisa memimpin lebih efektif. Maxwell membagi atas 5 level kepemimpinan. Nah, ini dia. Yang pertama, kepemimpinan adalah sebuah proses, bukan jabatan. Ini yang perlu diingat, ya. Oleh sebab itu, jabatan adalah proses terendah dalam kepemimpinan. Memiliki jabatan itu tidak salah, namun menggunakan jabatan untuk membuat orang lain mengikuti itu salah. Jabatan tidak bisa menggantikan pengaruh. Itu sebabnya, ya. Yang kedua, kepemimpinan adalah membangun kebersamaan antar sesama. Pada level ini, pemimpin akan menemukan siapa sesungguhnya orang-orang mereka dan pengikut menemukan siapa sesungguhnya pemimpin mereka. Sehingga ada klik di sini ya. Ada klik di sini. Kepemimpinan itu tidak sekedar seseorang menjadi pemimpin saja gitu, tapi disebut kepemimpinan jika pemimpin menemukan pengikutnya dan pengikutnya merasa cocok atau merasa klik dengan bahwa dia adalah pimpinan saya gitu ya. Yang ketiga, kepemimpinan didasarkan pada hasil. Pada level ini, seorang pemimpin memperoleh pengaruh serta kepercayaan, dan orang-orang mulai mengikuti mereka karena apa yang telah mereka lakukan untuk organisasi itu. Jadi orientasinya adalah pada hasil kalau kepemimpinan gitu ya. Meskipun di ranah-ranah sekarang ini ada pemimpin yang orientasinya pada proses, tidak melulu pada hasil. Tapi untuk mencapai tujuan bersama yang dilihat adalah di ujung jalannya, hasilnya seperti apa, targetnya bagaimana, gitu ya. Jadi didasarkan pada hasil. Yang keempat, kepemimpinan berorientasi pada pemberdayaan. Pada level ini, pemimpin menjadi besar bukan karena kekuasaan mereka, melainkan karena kemampuan mereka memberdayakan orang lain. Gitu. Ketika para pemimpin ini bisa memberikan skill yang lebih, sehingga anggota-anggotanya bisa menaikkan derajatnya masing-masing, kemudian bisa membesarkan kelompoknya karena kemampuannya, karena skillnya. Nah, di sini level pemimpin berorientasi pada pemberdayaan. Ya, oke. Kemudian yang kelima, kepemimpinan adalah mengembangkan organisasi. Kepemimpinan pada level ini meninggalkan keadaan positif dalam pekerjaan mereka. Orang-orang mengikuti mereka karena jati diri mereka dan apa yang mereka wakili. Dengan kata lain, kepemimpinan mereka memperoleh reputasi positif. Mungkin pernah para mahasiswa sekalian merasa bahwa seseorang di luar sana tidak memiliki jabatan apapun, tapi ketika orang tersebut memberikan instruksi atau memberikan ide, gitu ya, kalian atau kita seketika merasa saya harus mengikuti dia karena terbukti beberapa kali apa yang dia lakukan itu berhasil tepat. Ini adalah kepemimpinan yang sebenarnya mengembangkan organisasi. Ya, kalau yang saya contohkan tadi adalah kepemimpinan yang informal. Perbedaan pemimpin dan pimpinan. Beberapa kali kita menyamakan persepsi antara
definisi pemimpin dan pimpinan, yang sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Bedanya apa nih? Kita bahas ya. Pemimpin adalah orang yang memimpin atau orang-orang yang menentukan tujuan, motivasi, dan tindakan kepada orang lain. Orang yang diangkat menjadi pemimpin adalah orang yang mempunyai kelebihan dari anggota lainnya, baik yang berasal dari dalam diri, misalnya memiliki bakat sebagai seorang pemimpin, dan memiliki sifat-sifat pemimpin. Dan yang berasal dari luar diri, misalnya memiliki hubungan baik dengan orang yang sedang berkuasa, banyak teman baik, atau memiliki kekayaan yang lebih, sehingga dia ditetapkan sebagai seorang pemimpin. Ya, itu pemimpin. Orang yang memimpin, itu pemimpin. Kemudian, pimpinan adalah sebuah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi. Jadi jelas beda ya. Kalau pemimpin itu adalah orangnya, kalau pimpinan itu adalah jabatannya. Ada beberapa faktor nih ya yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Di sini saya tuliskan ada pemimpin itu sendiri. Dikatakan proses kepemimpinan, maka di sana jelas harus ada pemimpinnya terlebih dahulu. Ya, pemimpin. Kemudian ada pengikutnya. Pemimpin tanpa ada pengikut, maka dia tidak bisa dikatakan ada satu organisasi atau sebuah kelompok gitu ya. Maka harus ada dulu pemimpin dan pengikut. Lalu yang ketiga, harus ada situasi. Situasinya apa nih? Apakah bentuknya organisasi kah? Atau kelompok informal kah? Gitu ya. Itu yang membentuk atau yang menjadikan beberapa faktor 1, 2, 3 ini menjadi terbentuknya kepemimpinan. Oke. Ada teori-teori kepemimpinan yang di sini juga saya harus berikan juga pada para mahasiswa. 1, teori sifat, yang kedua teori perilaku, yang ketiga nanti kita bicara tentang teori situasional, dan yang keempat adalah teori atribusi. Di barangkali karena ini adalah semester 5, mungkin di beberapa mata kuliah sudah dibahas juga mengenai beberapa teori kepemimpinan. Ya, kita kilas balik lagi nih, saya ajak untuk recalling kembali yang sudah pernah membahas. Yang pertama adalah teori sifat. Memusatkan perhatian pada sifat-sifat dari pemimpin. Para peneliti mencoba menemukan karakteristik-karakteristik individual yang membedakan pemimpin yang berhasil dan pemimpin yang gagal. Ini teori sifat. Maka ada beberapa penelitian begitu yang akhirnya menemukan bahwa ada satu teori yang disebut teori sifat yang bisa menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu muncul karena adanya teori sifat. Dia memang punya karakteristik sebagai seorang pemimpin. Begitu. Ya, salah satu karakteristiknya adalah dia tidak takut untuk gagal. Gitu ya. Maka dibedakanlah mana pemimpin yang berhasil dan mana pemimpin yang gagal. Disebut gagal karena ia gagal beberapa kali dan akhirnya dia menyerah. Tapi pemimpin yang berhasil maka ia adalah pemimpin yang barangkali ia berulang kali gagal, tapi ia tidak juga menyerah hingga ia mengalami keberhasilan. Gitu ya. Itu teori sifat. Seorang tokoh, Ralph Stockdale namanya, mengidentifikasikan 6 klasifikasi dari sistem kepemimpinan, yaitu dilihat dari karakteristik fisiknya, kemudian ada latar belakang sosialnya, bahkan juga intelijensianya, kemudian kepribadiannya, karakteristik hubungan tugasnya, dan karakteristik sosialnya. Ya, sehingga pemimpin dari teori ini dilihat dari beberapa klasifikasi ini ditentukan dalam masuk dalam kategori
teori sifat. Pemimpin dengan teori sifat, begitu ya. Selanjutnya, teori perilaku. Memusatkan perhatian pada perilaku pemimpin tentang apa yang diperbuat dan bagaimana ia melakukannya. Dasar dari pendekatan gaya kepemimpinannya, ini diyakini bahwa pemimpin yang efektif menggunakan gaya atau style tertentu, mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan teori sifat, pendekatan perilaku dipusatkan pada efektivitas pemimpin, bukan pada penampilan dari pemimpin tersebut. Oke, jadi di teori perilaku ini, pemimpin ini punya berbagai plan. Kalau saya boleh contohkan ya, ketika dia sudah membuat satu plan A atau rencana A gitu, maka pemimpin ini akan punya plan B, plan C, plan D, dan rencana berikutnya jika rencana-rencana sebelumnya yang ia buat gagal. Gitu ya. Yang dia fokuskan adalah pada perilaku. Pada perilakunya untuk mencapai tujuan tertentu. Dia melihat bagaimana anggotanya berperilaku, bagaimana anggotanya bertindak, sehingga tidak hanya dirinya sendiri saja fokusnya, tapi juga ke arah kelompok yang dilihat pada individu-individu anggota kelompoknya. Gitu. Jadi kalau dilihat, oh anggotanya itu akan semangat jika diberikan misalnya organizer yang seperti apa, gitu ya, energizer yang seperti apa, gitu. Maka dia akan memberikan pola-pola tertentu untuk perilaku para individunya sehingga bisa mengarah pada tujuan tertentu. Gitu. Teori perilaku menekankan pada dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan berorientasi pada tugas atau task orientation, dan orientasi pada karyawan atau employee orientation. Seperti tadi ya, yang saya contohkan tadi adalah employee orientation. Para pemimpin ini akan melihat mengenai karakteristik atau perilaku anggotanya, maka dengan melihat karakteristik anggotanya, mereka bisa mencapai tujuan tertentu, tapi ada juga yang berorientasi pada tugas. Gitu. Seorang anggota atau anggotanya nih semuanya akan dilihat bagaimana jika diberikan tugas tertentu. Gitu. Jadi berorientasinya pada tugas sehingga perilakunya atau apa ya, kalau saya berikan kata yang lain, diberikan apa ya istilahnya, perlakuan yang berbeda begitu ya antar satu individu dengan individu yang lain. Oke, ini adalah teori perilaku. Kemudian teori situasional. Apa yang telah dilakukan oleh peneliti teori sifat dan perilaku telah meletakkan fondasi yang penting untuk mempelajari kepemimpinan dalam organisasi, karena hasil dari dua pendekatan tersebut secara kuat menyarankan bahwa cara yang efektif memimpin adalah tergantung pada situasi. Ya. Salah satu tugas manajer yang penting adalah mendiagnosa dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinannya. Oke, bisa jadi tadi teori sifat dan teori perilaku menurut pemimpin teori situasional itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah berdasarkan situasi. Mungkin, ketika cuaca panas, gitu ya, ketika cuaca panas, kemudian anggotanya belum makan di siang hari, gitu kan, maka tidak tepat rasanya jika para anggotanya diminta untuk turun ke lapangan, kemudian melaksanakan tugas pada saat itu juga. Ya, jadi dilihat dulu nih situasinya. Oh, mungkin besoknya tugas itu akan diberikan pada saat pagi hari atau menjelang sore hari, ketika cuaca sudah tidak panas, sehingga efektivitas kerjanya lebih maksimal, meningkat gitu ya. Itu untuk kepemimpinan dengan teori situasional. Mendiagnosa meliputi mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang berpengaruh. Situasi yang perlu didiagnosa oleh manajer meliputi 4 bidang,
yakni karakteristik manajerialnya, karakteristik bawahannya, kemudian struktur kelompok dan sifat tugasnya, dan faktor-faktor organisasinya. Sehingga seorang pemimpin di teori situasional ini harus memahami karakteristik satu manajerial, kemudian bawahannya seperti apa, kemudian struktur kelompoknya, sifat tugasnya seperti apa, dan faktor-faktor bisa mencapai tujuan organisasi yang baik di organisasinya itu seperti apa. Ya, itu untuk teori situasional. Yang keempat, teori keatribusian. Menurut model ini, bahwa pemimpin pada dasarnya adalah pengolah informasi. Dengan demikian, pemimpin akan mencari berbagai informasi tentang mengapa sesuatu itu terjadi dan mencoba mencari penyebabnya yang akan dipergunakan sebagai pedoman perilaku pemimpin. Barangkali para mahasiswa sekalian pernah berada di satu organisasi apapun ya, ketika pemimpin mencoba untuk mengumpulkan seluruh anggotanya, kemudian melontarkan satu isu, suatu permasalahan gitu, kemudian diminta untuk para anggotanya bisa brainstorming semuanya, ya, memberikan pendapatnya. Ini adalah salah satu cara, salah satu contoh yang dilakukan oleh pemimpin model teori keatribusian. Gitu. Pemimpin di teori atribusi ini akan mencari berbagai informasi tentang mengapa sesuatu itu terjadi, apa penyebabnya, dan barangkali nih solusinya kira-kira yang akan diberikan apa. Gitu. Itu teori keatribusian. Selanjutnya ya. Perilaku kepemimpinan. Robert House mengidentifikasi menjadi 4. Yang pertama, pemimpin yang membiarkan pengikutnya tahu apa yang diharapkan. Kadang-kadang nih seorang pemimpin itu tidak serta-merta tidak serta-merta memberitahukan secara simbolik begitu, tapi langsung secara detail diberitahukan bahwa misalnya tujuan organisasi adalah ini, sehingga kita harus mencapai target sekian, targetnya apa, kapan, di mana, seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi pemimpin yang mendukung dan menunjukkan perhatian akan kebutuhan para pengikutnya. Ada pemimpin yang kemudian perhatian, oh kamu hari ini mengapa tidak berangkat? Mengapa tidak sesuai dengan target? Tidak mencapai target? Mengapa kegiatanmu hari ini atau bulan ini tidak berhasil? Apa yang terjadi? Apakah kamu butuh fasilitas apa? Apakah kamu sedang sakit? Apakah kamu butuh dibantu, disokong apa gitu kan? Apakah kamu membutuhkan fasilitas apa gitu? Ini perilaku pemimpin tipe yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang partisipatif berkonsultasi dengan bawahannya dan menggunakan saran mereka untuk mengambil keputusan. Ya, kadang-kadang juga ada nih pemimpin yang menanyakan, kira-kira solusinya gimana ya untuk masalah kita yang seperti ini? Ya. Kemudian nanti ada anggota yang memberikan ide, oh sepertinya sebaiknya demikian, gitu. Dan pemimpin tipe ketiga ini akan mempertimbangkan, kemudian menggunakan ide yang diberikan oleh anggotanya. Oke ya. Kemudian yang keempat, pemimpin berorientasi prestasi yang menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahannya untuk berprestasi pada tingkat yang tertinggi. Biasanya tipe pemimpin yang seperti ini akan memberikan dukungan yang lebih, gitu, memberikan dukungan yang lebih, sehingga bagaimana caranya nih anggotanya bisa mencapai prestasi seperti yang dia impikan, dia harapkan, gitu. Oke ya, ini perilaku kepemimpinan. Sedangkan gaya kepemimpinan, oke. Ada 4 gaya kepemimpinan yang ditunjukkan
atau disampaikan oleh Robbins dan Judge di tahun 2017. Sedangkan gaya kepemimpinan itu sendiri, kalau untuk pengertiannya, tadi kan kepemimpinan kita sudah pelajari ya, kepemimpinan itu apa. Nah, sekarang gayanya nih, adalah perilaku pemimpin pada saat dia berusaha mempengaruhi perilaku orang-orang yang dikelolanya. Jadi perilakunya pemimpin ini adalah kita sebut sebagai gayanya pemimpin, gaya kepemimpinannya. Ya. Ada 4 gaya tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan karismatik. Kemudian ada gaya kepemimpinan transaksional. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan transformasional. Dan yang keempat ada gaya kepemimpinan visioner. Barangkali di kelas ini ada yang pernah menjadi pemimpin, maka sekaligus silakan bisa mengintrospeksi diri, saya ini yang mana ya, gitu ya. Oke, yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Saya buka sekaligus. Nah, boleh dibaca sekaligus juga. Para pengikut di gaya kepemimpinan karismatik ini terpacu pada kemampuan kepemimpinan yang heroik atau yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu pemimpin mereka. Terdapat 5 karakteristik pokok pemimpin karismatik. Yang pertama, memiliki visi ditujukan dengan sasaran ideal yang berharap masa depannya lebih baik daripada status quo, dan mampu mengklarifikasi pentingnya visi yang dapat dipahami oleh orang lain. Pemimpin karismatik itu bersedia menempuh risiko personal yang tinggi, menanggung biaya yang besar, dan terlibat ke dalam pengorbanan diri untuk meraih visi. Kalau bahasa kita ya siap nombok begitu ya. Oke, kemudian mereka mampu menilai secara realistis kendala lingkungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat perubahan. Jadi mereka peka terhadap lingkungan, kira-kira SDM-nya itu membutuhkan apa, begitu ya. Pemimpin yang karismatik ini peka. Kemudian pemimpin yang karismatik ini perseptif atau sangat pengertian terhadap kemampuan orang lain, dan responsif terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Mereka mudah sekali merespons, gitu. Jadi ketika melihat anggotanya ada yang senang, ya merespons dengan senang juga. Kamu kok hari ini kelihatannya bahagia ya, gitu. Kalau ada anggotanya yang sedih pun, pemimpin yang karismatik ini segera mendekati, segera menanyakan, kamu sedih, kenapa? Ada yang bisa saya bantu, dan lain sebagainya. Ya, intinya tipe yang karismatik ini adalah tipe mereka yang peka terhadap anggotanya. Kemudian perilaku tidak konvensional. Pemimpin karismatik terlibat dalam perilaku yang dianggap baru dan berlawanan dengan norma. Nah, ini kadang-kadang gaya kepemimpinan karismatik ini karena saking pekanya terhadap kebutuhan para anggotanya, saking pekanya terhadap apa yang dirasakan oleh anggotanya, dan mereka bersedia menempuh resiko yang tinggi, gitu, maka kadang-kadang pemimpin yang karismatik itu bersedia dan bahkan sengaja melawan norma, ya, nabrak aturan, nabrak norma, gitu, untuk bisa mencapai tujuan bersama, gitu ya. Oke, yang kedua, gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional merupakan pemimpin yang memandu atau memotivasi para pengikut mereka menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan tugas. Jadi di sini pemimpin transaksional itu benar-benar memberikan job deskripsi pada setiap anggotanya. Si A tugasnya ini, perannya ini. Si B tugasnya ini, perannya ini. Maka ia akan memandu dan memotivasi
sesuai dengan tugas dan peran anggotanya masing-masing. Gitu ya. Kemudian gaya kepemimpinan transaksional ini lebih berfokus pada hubungan pemimpin dan bawahan tanpa adanya usaha untuk menciptakan perubahan bagi bawahannya. Jadi benar-benar ada batasan. Kalau tadi yang karismatik bisa jadi menempatkan dirinya seimbang atau setara antara pimpinan dan bawahan. Kadang-kadang mereka menempatkan diri seimbang, tapi di transaksional benar-benar menempatkan diri sebagai pimpinan dan bawahan. 4 karakteristik gaya kepemimpinan transaksional. Ini saya tuliskan yang pertama ada imbalan kontingen, ada kontrak pertukaran imbalan atas upaya yang dilakukan, menjanjikan imbalan atas kinerja yang baik, dan mengakui pencapaian. Pemimpin di kepemimpinan transaksional ini semacam punya kontrak yang jelas antara pemimpin dan bawahan gitu. Ya, nanti kalau kinerjamu baik, kamu akan saya berikan reward apa gitu. Ya, sehingga ketika anggotanya mencapai sesuatu prestasi tertentu, pemimpin transaksional ini dengan mudah mengakui pencapaian prestasi anggotanya, memberikan ucapan selamat dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian manajemennya berdasar pengecualian, melihat dengan mencari penyimpangan dari aturan dan standar, menempuh tindakan perbaikan, sehingga kalau ada anggotanya yang salah, ya segera diberitahu, kamu salah, kamu harus memperbaiki dengan cara yang seperti ini, A, B, C, gitu. Ada langkah yang diberikan. Oke, kemudian mengintervensi hanya jika standar tidak dipenuhi. Ada intervensi. Oke. Dan yang keempat, melepas tanggung jawab, menghindari pembuatan keputusan. Ini yang karakteristik gaya kepemimpinan transaksional, ya. Kadang-kadang kepemimpinan transaksional ini menghindari pembuatan keputusan, sehingga melihat karakteristiknya anggota, apakah memang di sana anggota ini bisa berkinerja baik, bisa membuat satu pencapaian prestasi atau tidak. Kalau belum, maka ia akan terus mendorong anggotanya supaya bisa mencapai keberhasilan, gitu ya. Tapi kadang-kadang sisi negatifnya adalah kepemimpinan transaksional ini menghindari pembuatan keputusan, gitu ya, melepas tanggung jawabnya, gitu. Ini sisi negatifnya. Ini karakteristik gaya kepemimpinan transaksional. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional mencurahkan perhatian pada hal-hal dan kebutuhan pengembangan masing-masing pengikut. Pemimpin transformasional mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan cara-cara baru, dan mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi sasaran kelompok. Jadi di transformasional ini lebih kepada memotivasi, menggugah kesadarannya para pengikut, gitu kan ya, atau anggotanya untuk bisa saling membantu, memandang masalah itu dengan cara yang baru, punya inovasi, punya kreativitas, gitu. Jadi tidak hanya dengan satu cara atau satu solusi saja, tidak hanya dengan satu solusi saja, tapi memandang solusi itu ada berbagai macam, gitu ya, kalau di transformasional. Oke. 4 karakteristiknya di transformasional ini, saya buka semuanya. Punya karisma, memberikan visi dan rasa atas misi, menanamkan kebanggaan, meraih penghormatan dan kepercayaan. Oke, di transformasional lebih kepada karismatik ya. Kalau tadi kita berbicara tentang pemimpin yang karismatik, itu di sini pemimpin yang transformasional itu berupaya untuk meraih penghormatan, meraih kepercayaannya anggota, tapi juga menanamkan bagaimana anggota ini bisa bangga atas organisasinya, atas pemimpinnya, gitu. Kemudian
mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan simbol untuk memfokuskan pada usaha, menggambarkan maksud penting secara sederhana. Kemudian mendorong intelijensia, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara hati-hati. Nah, di transformasional ini memang iya, para pemimpin transformasional mereka condong kepada memilih anggota yang intelijensinya tinggi atau intelijensi yang mengedepankan rasionalitas, yang kira-kira nih anggotanya punya visi yang sama, punya rasa yang sama, punya kebanggaan yang sama gitu, sehingga pemecahan masalahnya bisa dipecahkan secara bersama-sama dengan cara yang hati-hati, punya pertimbangan yang sekiranya sama-sama bisa saling mempertimbangkan secara hati-hati gitu. Oke, moga-moga bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, memberikan perhatian secara pribadi, melayani karyawan secara pribadi, melatih dan menasihati. Oke, ini secara individu, ada kedekatan individual di dalamnya di kepemimpinan transformasional ini. Ya, ini karakteristiknya. Kemudian gaya kepemimpinan yang visioner, kemampuan menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel atau dapat dipercaya, dan menarik mengenai masa depan organisasi yang tengah tumbuh dan membaik. Visi ini jika diseleksi dan diimplementasikan secara tepat, mempunyai kekuatan besar yang bisa mengakibatkan terjadinya lompatan awal ke masa depan dengan membangkitkan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya. Baik, kalau yang tadi di depan awal kita membicarakan tentang transformasional gitu ya, transaksional, ini kita berbicara tentang visioner. Gaya kepemimpinan yang visioner ini secara sederhana saya gambarkan sebagai gaya kepemimpinan yang pemimpinnya ini tidak melihat di satu kotak-kotak tertentu saja ya. Kalau tadi mungkin di awal berdasarkan mungkin minatnya, berdasarkan kemampuan anggotanya, berdasarkan prestasi anggotanya gitu kan. Kalau di visioner ini lebih mengarah kepada secara makro gitu loh. Jadi membuat satu inovasi, pemimpin yang visioner ini bisa membuat satu inovasi, lompatan yang luar biasa gitu kan, lompatan awal ke masa depan yang mengajak para anggotanya itu tidak hanya fokus pada keterampilannya saja, tapi bisa jadi juga bakatnya, bisa jadi juga sumber dayanya untuk bisa mewujudkan gitu ya. Oke, kepemimpinan. Kita pernah mendengar transparansi ya dalam hal kepemimpinan. Istilah transparansi ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam satu pemerintahan yang baik. Mungkin pernah membaca penelitian atau informasi atau pengetahuan mengenai good governance. Artinya bahwa suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika seluruh sistem yang dijadikan sebagai tolak ukur kepemimpinannya memasukkan unsur transparansi dalam setiap kebijakannya. Ya, jadi ada transparansi dalam berbagai hal. Beberapa kali mahasiswa demonstrasi di berbagai bidang gitu ya, menuntut untuk adanya transparansi pada sesuatu kegiatan atau suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Kepemimpinan yang didukung oleh manajemen yang baik pada akhirnya bermuara pada pencapaian semaksimal mungkin program organisasi itu. Sehingga dalam wawasan yang sangat luas, tujuan pendirian organisasi bisa dicapai jika program itu dilaksanakan. Dan program itu bisa dicapai jika pemimpin dan stafnya mengembangkan sistem manajemen yang mendukung kelancaran kerja dan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yang transparan. Identik dengan itu, salah satu tokoh bernama Isran Nur mengemukakan figur seorang pemimpin harus terseleksi ketat, tidak berasal dari figur-figur karbitan media
yang mengabaikan pertimbangan kompetensi, kapasitas, kredibilitas, dan integritas sesuai dengan rekam jejaknya. Oke. Negara kita ini ya sudah masuk, kalau tidak salah kemarin, di ranking 38 dunia. Di ranking 38 dunia untuk negara yang potensi korupsinya besar dengan skor 80. Sorry, bukan 80. Skornya kalau tidak salah 29. Ya, 29 skornya. Padahal skor untuk bisa mencapai pemberantasan korupsi yang baik itu adalah skor yang mendekati angka 100. Bisa dibayangkan ya, angka yang kita peroleh ini masih jauh dari di angka 100. Artinya korupsi yang muncul di negara kita itu masih tinggi. Ya, masih banyak kasus korupsi di negara kita. Nah, salah satu yang menjadi faktor adalah tidak adanya transparansi di ranah kepemimpinan kita. Ini berdasarkan penelitian yang ada, gitu ya. Semoga nanti para mahasiswa yang ada di kelas ini, di kelas Zoom meeting ini, semuanya bisa memberikan good governance dengan baik, gitu kan, menciptakan good governance, salah satunya dengan cara memberikan transparansi di setiap bidang, di setiap kegiatan, sehingga bisa menjadi tolak ukur kepemimpinan di masa-masa yang akan datang, gitu ya. Amin ya rabbal alamin, semuanya bisa menjadi pemimpin yang baik, yang amanah, gitu ya. Oke. Rekonstruksi kepemimpinan transparansi. Saya tuliskan di sini. Semoga nanti bisa dibaca dengan baik, gitu ya. Tulisan saya sangat banyak hari ini. Ide apapun yang dituangkan dalam grand design kebijakan seorang pemimpin dalam sistem pemerintahan daerah tidak akan bermanfaat sedikit pun jika prinsip dan nilai transparansi tidak diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip transparansi yang dimaksud, ini saya sebutkan ada 4. Yang pertama adalah prinsip komunikatif. Saling berhubungan, saling memahami atau empati, saling merasa antara pemimpin dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikannya dapat diterima dengan baik. Jadi antara pemimpin dan bawahan itu sebaiknya ada komunikasi yang terus terjalin, gitu ya. Pemimpin tetap menanyakan apa kebutuhan bawahan, apa permasalahan, apa kendalanya, dan anggota atau aparatnya atau bawahannya juga bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada atasannya. Pak, saya ini butuh dukungan untuk apa dan apa, gitu ya, untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Harus ada komunikasi yang klik, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, prinsip konsistensi. Melakukan suatu kegiatan secara terus-menerus dengan tekun dan benar, tanpa keluar dari jalur atau batasan-batasan yang telah ditentukan maupun sesuai dengan ucapan yang telah dilontarkan, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri terhadap aparat itu sendiri. Kadang-kadang kita dengar ya, ada pemimpin yang jarkoni gitu kan, iso ujar tapi ora iso nglakoni. Nah, ini butuh nih pemimpin yang punya transparansi menuju kepada good governance gitu. Dia punya prinsip konsistensi. Apa yang dia katakan maka sesuai dengan apa yang dia lakukan juga, gitu ya. Oke, yang ketiga, prinsip kohesivitas. Saling ketergantungan antara pimpinan dan aparatnya serta publik, karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi. Kohesivitas ya, ada saling ketergantungan, ada pimpinan ya ada bawahan, ada situasinya juga. Tadi ya masih ingat ya faktor yang mempengaruhi kepemimpinan ya, gitu. Jadi ini harus berjalan seimbang, gitu. Dan yang terakhir, prinsip partisipatif. Apabila ketiga prinsip
komunikatif, konsistensi, dan kohesivitas ini sudah terbangun secara signifikan, maka suatu hal tidak mungkin akan tumbuh. Partisipasi, baik partisipasi aparat maupun partisipasi publik yang merasa peduli atau care, merasa memiliki atau sense of belonging, dan merasa bertanggung jawab atau feel responsible terhadap jalannya sistem kepemerintahan daerahnya masing-masing atau kepemerintahan organisasinya masing-masing. Itu ya. Jadi kalau sudah ada prinsip 1, 2, dan 3, maka akan tumbuh secara tersendirinya gitu ya, partisipasi masing-masing anggotanya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita sudah berbicara tadi tentang kepemimpinan, maka sedikit saya juga akan singgung tentang kekuasaan atau power. Dimana kalau kita berbicara tentang pemimpin, maka kita juga akan mengarah pada kekuasaan juga gitu ya. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempergunakan kekuatan. Tapi jangan salah, kekuasaan dengan wewenang itu berbeda. Ya, beberapa mengartikan bahwa kekuasaan dan wewenang itu sama. Sejatinya dua kata ini berbeda. Perbedaannya, kekuasaan adalah kemampuan, sedangkan wewenang itu adalah hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik, atau kekuasaan yang secara asli melekat pada jabatan yang diduduki oleh pemimpin. Gitu ya. Dengan kata lain, wewenang adalah kekuasaan yang disahkan oleh suatu peranan formal seseorang dalam suatu organisasi. Itu. Semoga bisa dipahami. Jadi beda ya antara kekuasaan dan wewenang itu sendiri. Nah, untuk pengertiannya, ada beberapa pengertian mengenai kekuasaan. Yang pertama, Max Weber memberikan definisi bahwa kekuasaan adalah suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Itu ya, ini pengertian kekuasaan. Kemudian menurut Peace di tahun 2006, definisi tradisional mengenai kekuasaan difokuskan pada kemampuan perorangan untuk menentukan atau membatasi hasil-hasil organisasinya atau kegiatan organisasinya, gitu ya. Kemudian Dahl, saya lompat ke belakang di tahun 1957, ya, sebagaimana dikutip oleh Pace di tahun 2006 bahwa A memiliki kekuasaan atas B sehingga A dapat meminta B melakukan sesuatu yang tanpa kekuasaan A tersebut tidak akan dilakukan oleh B. Menurut Gito Soedarmo, kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok. Dari definisi tersebut paling tidak menunjukkan bahwa kekuasaan melibatkan dua orang atau lebih. Adanya hubungan ketergantungan. Ya, tadi ya sudah kita bahas bahwa dalam satu kepemimpinan itu ada pemimpin, ada bawahan, dan ada situasi. Begitu. Ketika tiga ini sudah terwujud, maka ada kepemimpinan yang muncul, gitu. Dan ketika kepemimpinan itu muncul, maka seseorang diberikan wewenang dan memiliki kekuasaan. Yang terakhir, menurut Sigit, kekuasaan atau power adalah kemampuan atau ability yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mau tidak mau melakukannya. Dari definisi tersebut ada 3 implikasi yang kita rumuskan bersama. Yang pertama, ada potensi kuasa tetapi tidak perlu harus dilaksanakan.
kemudian ada hubungan ketergantungan, dan orang lain yang dipengaruhi tidak menolak secara lahiriah, terutama secara lahiriah gitu ya. Meskipun juga ada orang-orang yang bahkan diminta untuk melakukan sesuatu pun dilakukan secara ikhlas, artinya secara batin pun juga menerima gitu. Oke, ini sepertinya slide saya yang terakhir, bahwa sumber kekuasaan itu ada 6. Yang pertama adalah kekuasaan legitimasi, merupakan kekuasaan yang berasal dari kedudukan seseorang dalam hierarki organisasi. Seseorang mampu mempengaruhi orang lain karena ia memiliki posisi atau jabatan tertentu dalam organisasi. Karena jabatannya tersebut, maka bawahan patuh kepadanya. Gitu ya. Seorang pemimpin, seorang manajer, seorang direktur suatu perusahaan tertentu, gitu ya. Dia berkuasa karena ada hierarki organisasi yang menempatkan dia ada di pucuk pimpinan tertinggi. Gitu. Kemudian yang kedua, kekuasaan imbalan atau reward power. Didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain, dalam hal ini adalah bawahan atau pengikut. Dan mereka menganggap imbalan tersebut mempunyai nilai atau mereka membutuhkan imbalan tersebut. Ya, barangkali pernah para mahasiswa memberikan imbalan kepada seseorang untuk bisa melakukan sesuatu hal yang kita instruksikan. Gitu ya. Oke, yang ketiga, kekuasaan paksaan atau coercive power. Merupakan kekuasaan atau kepatuhan terhadap orang lain karena mereka takut akan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Kekuatan dari kekuasaan paksaan tergantung pada implikasi negatif dari hubungan tersebut, dari apakah ada kemungkinan hubungan tersebut dapat dihindari atau tidak. Jadi ini manut pada satu pemimpin karena dipaksa atau karena terpaksa, gitu ya. Oke. Yang keempat, kekuasaan ahli atau expert power. Merupakan kekuasaan yang dimiliki seseorang karena ia memiliki kemampuan khusus, keahlian atau pengetahuan umum. Dirasa berkuasa karena mungkin punya pengetahuan yang lebih, gitu ya. Mungkin kita yang sedang belajar S1 gitu, kemudian bertemu dengan seseorang yang sudah S3, selesai menempuh pendidikan S3, maka kita merasa, wah sepertinya kita harus manut dengan beliau, karena beliau memiliki pengetahuan yang lebih. Ya, itu expert power contohnya. Kemudian kekuasaan referen atau referent power. Kekuasaan yang bersumber dari sifat seseorang karena ia memiliki daya tarik tertentu atau karena karisma. Ya, mungkin pernah karena punya karisma tertentu, menarik begitu ya, punya daya tarik tertentu, maka kita manut dari kekuasaannya, gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, kekuasaan informasi atau information power. Merupakan kekuasaan yang dipunyai seseorang karena ia memiliki informasi-informasi penting yang berhubungan dengan organisasi. Punya informasi-informasi penting yang berhubungan dengan organisasi. Misalnya dengan audiensnya, kemudian bisa menafsirkan sesuatu, punya umpan balik, dan bahkan bisa menguasai gangguan-gangguan tertentu di organisasinya. Ya. Oke, itu adalah sumber kekuasaan yang menjadi slide saya yang terakhir, ya. Dan saya sampaikan terima kasih. Thank you, salam sukses dan semangat selalu untuk para mahasiswa sekalian. Dan nanti saya akan unggah materi ini di blog pribadi saya. Silakan bisa mengunduh di sana juga bagi yang memang berminat, ya. Dan saya stop share terlebih dahulu untuk kita bisa adakan sesi diskusi bersama jika memang para mahasiswa ada yang menginginkan kita diskusi.
Ada yang ingin bertanyakah atau ada yang ingin menyampaikan pernyataan tertentu? Ya, ada yang tidak setuju dengan materi yang saya sampaikan, misalnya, kami silakan. Yuk, silakan. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Boleh, kalau boleh direspon terlebih dahulu, apakah materi yang saya sampaikan bisa dipahami? Suara saya jelas? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, terima Jelas, kasih. Bu. Jelas, ya. Sambil kita menunggu, kalau nanti ada yang bertanya, silakan bisa menuliskan nama di kolom chat, ya. Bisa menuliskan nama di kolom chat. Mas Hafid dan Mas Ilham, raise hand. Oke, siapa duluan nih? Mas Hafid duluan, silakan. Ya, yang lebih tua dulu, Bu. Ya. Boleh tua. Ya, izin bertanya, Bu. Baik. Dari jenis-jenis gaya kepemimpinan tadi yang dibawakan, Ya. gaya kepemimpinan manakah yang lebih baik atau lebih efektif jika aplikasikan dalam suatu organisasi? Serta bagaimana cara untuk menentukan keefektivitas suatu gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi. Baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas Hafid. Pertanyaannya luar biasa. Ada yang ingin bersuara membantu saya menjawab? Oke. Izin menjawab, Bu. Silakan Mas Ilham Prayogi. Oke, baik, Bu. Ya. Mohon izin, Bu, menurut saya itu kayak kepemimpinan yang paling baik diterapkan dan yang akhirnya itu menurut saya itu paling keren ya, Bu, itu adalah kepemimpinan karismatik, Bu. Karena karismatik itu kalau menurut saya itu karena yang paling tinggi, Bu. Ibaratnya kalau karismatik itu kan baru dilihat dari tampangnya aja udah kelihatan, keren nih pemimpinannya. Terus baru misalnya dipanggil Ilham gitu, ya ada apa gitu, dari nada suaranya aja udah membuat anggotanya itu nurut dengan apa yang dikatakan beliau, Bu. Terus kalau karismatik itu menurut saya itu karena apa itu sangat cocok karena memancarkan aura wibawanya, Bu, yang menarik perhatian orang-orang sekitar. Yang tujuannya itu bisa menarik menarik simpati ke teman-teman lah. Terus kalau karismatik itu menurut saya ya, Bu, itu mendominasi atas pencapaian kontrol atas orang lainnya, Bu. Terus selain itu juga ketaatan melalui identifikasinya itu kuat, terus dengan harapan menjadi kuat seperti pemimpin yang lainnya, Bu. Paling seperti itu sih menurut saya, Bu. Jadi pengikutnya itu dependen, bukan independen kalau karismatik. Kalau menurut saya begitu, Bu. Yang paling baik. Menurut Mas Ilham itu yang terbaik ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Silakan. Tidak ada. Ya, terima kasih Mas Ilham ikut membantu saya menjawab gitu ya. Karena ini adalah sesi diskusi gitu sebenarnya. Kalaupun ada yang merasa sepertinya bukan karismatik loh, gitu ya, nggak masalah gitu. Karena sejatinya tipe kepemimpinan kalau dikatakan yang terbaik yang mana, hingga sekarang pun belum juga ditemukan mana yang terbaik. Jadi kalau boleh saya katakan, masing-masing tipe kepemimpinan itu punya baik dan buruknya masing-masing, gitu ya. Bisa ditempatkan di satu situasi tertentu. Sehingga tadi mengapa ketika kita berbicara faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan itu ada salah satunya adalah faktor situasi, gitu ya. Karena di satu situasi tertentu belum tentu teori kepemimpinan atau tipe pemimpin tertentu cocok pada satu organisasi yang lain gitu. Katakanlah organisasi A, ini bagusnya karismatik nih, gitu ya. Tapi belum tentu nanti di organisasi B karismatik pas diterapkan juga. Gitu. Ya, satu contoh misalnya kalau sudah masuk di ranah
barangkali kalau di sini ada, saya contohkan untuk yang bekerja ya misalnya ya, yang sudah bekerja di ranah perusahaan misalnya. Ranah perusahaan ini biasanya mereka akan menggunakan tipe yang non karismatik. Gitu. Ya, selain karismatik. Ya, yang misalnya menerapkan harus ada pimpinan dan bawahan. Gitu kan? Harus transaksional, harus transformasional misalnya. Gitu. Jadi ketika bertemu dengan atasannya, bertemu dengan direkturnya misalnya, tidak bisa lagi kita istilahnya bercanda, bergurau gitu kan. Tapi harus memberikan memberikan kehormatan yang lebih gitu. Atau mungkin kalau di pemerintah daerah yang memang sudah susunannya, aturannya gitu kan, dengan kepala dinasnya gitu, tidak bisa lagi kita bercanda gitu kan. Tapi bisa jadi di ranah organisasi yang lain, Karang Taruna misalnya ya, antara anggota ketemu dengan pemimpinnya dan sebaliknya, pemimpinnya bertemu dengan anggotanya, mungkin sudah seperti sejajar, sudah seperti teman, sudah bisa lebih akrab gitu, lebih berkarisma. Kalau disampaikan tadi Mas Ilham berkarisma seperti itu ya. Tapi tidak memungkiri situasi yang ditimbulkan itu tidak hanya serta-merta mengharuskan satu orang pemimpin itu punya satu macam kepemimpinan saja. Gitu ya. Bisa jadi nih satu contoh lagi. Bisa jadi Pak Jokowi misalnya ya. Pak Jokowi katakanlah kalau sudah di Istana Negara bertemu dengan para menterinya, rapat kenegaraan gitu ya. Ya beliau sudah ada di ranah posisi pimpinan dan bawahan, menterinya adalah para bawahannya gitu. Ya kan? Tapi ketika nanti terjun ke masyarakat, bertemu dengan para gubernur yang misalnya nih membantu Pak Jokowi terjun langsung bertemu masyarakat gitu, beliau akan berubah menjadi pemimpin yang karismatik, yang menganggap bahwa beliau itu setara, yang biasa kita sebut bahwa presiden kita sering belusukan gitu ya. Itu satu contoh saja. Itu jadi sebenarnya kalau yang kami pahami hingga saat ini belum ada tipe kepemimpinan yang dikatakan dalam tanda kutip terbaik gitu ya Mas Hafid. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya tadi, bagaimana sih caranya menentukan bahwa kepemimpinan di organisasi itu sudah efektif atau belum gitu ya? Oke. Indikator utama adalah dari keberhasilan atau keberhasilan bagaimana tujuan organisasi itu bisa tercapai gitu. Jadi kadang-kadang ada kita mengetahui ada pemimpin yang berhasil memimpin organisasi tertentu, ada yang gagal, gitu kan. Nah, dari keberhasilan pemimpin itu memimpin satu organisasi, kita akan melihat cara dia memimpin seperti apa, dekat dengan para anggotanya bagaimana caranya, kemudian menyelesaikan masalahnya bagaimana, memberikan solusinya itu bagaimana, gitu. Apakah waktu yang dia gunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu cepat atau lambat, gitu ya. Sehingga dari kecepatan, kemudian keberhasilan atau prestasinya, kalau saya boleh katakan secara singkat ya, prestasinya pemimpin itu, maka kita bisa tahu efektif atau tidak pemimpin itu bekerja, gitu. Saya rasa barangkali kalau disampaikan di sini para mahasiswa yang lebih peka gitu kan, lebih rasional, bahkan lebih idealis gitu, kita bisa punya penilaian. Ya, kita bisa menilai orang lain apakah dia efektif bekerja atau tidak. Saya rasa begitu. Gitu ya Mas Hafid ya. Baik, selanjutnya tadi yang sudah raise hand Mas Ilham. Silakan pertanyaannya atau pernyataannya. Oh, okay. Baik Bu, mohon izin Bu. Silakan. Mohon izin bertanya Bu tadi tentang rekonstruksi kepemimpinan Bu. Ini saya tertarik Bu membahas tentang ini. Jadi di Indonesia kan beberapa kali juga sudah ganti presiden ya Bu. Nah, ngomong-ngomong tentang rekonstruksi
kepemimpinan di Indonesia itu ada beberapa tahap. Kalau nggak salah yang pertama itu yang dulu saya pernah pelajari itu dari rezimnya Soeharto, Megawati, terus Abdurrahman Wahid itu menggunakan sistem demokrasi yang suaranya itu dipilih berdasarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang dirapatkan secara tertutup dan hanya bisa diaksesikan orang-orang tertentu atau orang-orang elit. Nah, namun pada masa SBY itu kursi panas dipilih berdasarkan suara terbanyak, mayoritas baik itu orang dari kelas bawah maupun dari orang yang kelasnya dari atas. Nah, yang saya tanyakan Bu, ini kira-kira rekonstruksi kepemimpinannya seperti apa yang kiranya itu cocok digunakan di Indonesia untuk selanjutnya Bu pada tahun 2024? Di tahun 2024. Oke, tadi kan saya mencoba untuk memberikan rekonstruksi kepemimpinan secara transparansi, gitu ya. Nah, ini menjadi satu contoh nih. Maksud saya adalah ketika saya memberikan informasi atau memberikan pengetahuan mengenai bahwa kepemimpinan itu ya yang baik adalah kepemimpinan yang nantinya akan ada transparansi ke depannya, gitu. Karena beberapa isu yang terjadi di Indonesia, bahkan mungkin dunia, gitu ya, secara global, itu yang menjadi isu utama adalah mengenai transparansi, gitu. Sehingga kalau dinyatakan yang seperti apa yang nantinya akan lebih baik, gitu ya. Kalau berdasarkan teori yang saya berikan, artinya ada 4 prinsip tadi, kalau masih ingat, ada prinsip komunikatif, bahwa pemimpin dan bawahan itu ya harus bisa klik untuk bisa komunikasi yang baik. Pemimpin ya harus mengetahui kebutuhan bawahannya, bawahan ya harus bisa menyampaikan bahwa kekurangannya adalah bla bla bla, gitu. Oke, kemudian yang konsisten. Kalau pemimpin itu bisa konsisten, istilahnya tidak jargoni. Kalau tadi saya contohkan beberapa kasus atau banyak kasus di Indonesia, itu adalah kasus terkait korupsi misalnya. Ini karena ketidakkonsistenan pemimpin kita yang melakukan tindak pidana korupsi itu ya. Jadi disampaikan bahwa beliau-beliau ini mensosialisasikan ke sana-sana ya, kepada masyarakat luas bahwa misalnya nih, korupsi adalah tidak baik, tidak perlu dilakukan dan lain sebagainya, dan ternyata beliau-beliau melakukan korupsi, gitu. Jadi ini tidak ada konsistensi. Oke. Kemudian yang ketiga, ada kohesivitas di mana antara pimpinan, bawahan itu ya benar-benar seiring sejalan untuk mencapai tujuan bersama, gitu. Itu ya. Mungkin yang pernah terjadi atau baru-baru ini aja deh. Satu contoh, beberapa waktu yang lalu saya melihat berita, satu video Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo ini menendang satu tembok ya, yang sekiranya tembok ini adalah tembok satu bangunan yang akan diresmikan sebagai bangunan sekolah di daerah Solo sana, gitu. Dan ternyata temboknya adalah tembok yang bukan benar-benar tembok, gitu ya, tapi tembok yang ditendang pun langsung bolong, gitu. Belum diresmikan udah bolong duluan, gitu kan. Artinya di sini tidak ada kohesivitas, tidak ada klik antara pimpinan dan bawahan, gitu kan. Tidak sejalan. Pimpinan yang baik seharusnya menjalankan sesuai dengan ranahnya. Katakanlah kalau bikin tembok ya benar-benar tembok, dan menginstruksikan pada bawahannya untuk bisa membangun tembok, istilahnya seperti itu, sehingga bawahannya pun juga mengerjakan sesuai instruksi ya. Tapi di sini tadi kasus yang terjadi, tidak terjadi kohesivitas. Pimpinan ini ternyata menyalahgunakan power yang dia miliki. Seharusnya dia menyampaikan harusnya dibangun tembok, ternyata apa sajalah yang bisa menyerupai tembok, gitu ya. Dan yang terakhir ada partisipatifnya, gitu. Jadi secara pemimpin yang baik
secara kalau saya bisa sampaikan, ketika ada 4 prinsip ini tadi, yang terakhir adalah partisipatif, pemimpin itu juga harus bisa menjadi partisipan juga, bukan hanya melulu menginstruksikan, maka dia juga bisa menjadi anggota, dia bisa menjadi pemimpin, menjadi bawahan yang baik gitu ya. Maka partisipasi aktifnya ini akan juga bisa memberikan contoh gitu, menjadi model untuk anggotanya. Nah, harapannya ketika ditanyakan bagaimana sih untuk kedepannya Indonesia tuh yang bagus tuh, pemimpin yang baik itu seperti apa gitu ya, berdasarkan rekonstruksi teori tadi yang saya sampaikan, maka saya jawab juga sesuai dengan teori yang saya berikan gitu ya. Artinya ada 4 prinsip yang sebaiknya bisa dilakukan oleh pemimpin, sehingga negara ini ya benar-benar seiring sejalan gitu. Rakyatnya kepingin apa, maka pemerintahannya juga bisa memberikan arahan sebaik mungkin dan melaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan kerakyatan gitu ya. Gitu Mas Ilham. Atau mungkin ada para mahasiswa yang lain yang mungkin ingin menambahkan, atau Mas Ilham sendiri mungkin ingin, saya nggak setuju Bu misalnya. Ya, silakan. Ya, cukup Bu, terima kasih. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Sama-sama. Yang lain barangkali sudah presensi semuanya. Oke. Saya harap sudah semuanya. Dan tolong ditunggu, barangkali saya bisa memberikan atau mengunggah materi, karena ini sudah sore ya, dan saya juga nanti harus mengolah lagi beberapa materi dan video. Mungkin saya bisa mengunggah materi agak terlambat gitu ya. Nanti silakan bisa dipantau saja untuk Google Classroom-nya, saya unggah pemberitahuan di Google Classroom masing-masing. Harapan saya semuanya sudah masuk di Google Classroom sehingga tidak tertinggal informasinya gitu ya. Oke, para mahasiswa sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada pernyataan, dan sudah presensi semuanya, saya sampaikan terima kasih untuk pertemuan di sore hari ini. Ya, saya mohon maaf kalau ada perkataan, tutur kata yang kurang berkenan. Semoga materinya bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Kalau bukan sekarang, untuk misalnya yang sudah bekerja, ya mungkin di hari esok atau di kesempatan berikutnya, atau mungkin yang di kelas reguler pagi yang belum bekerja, barangkali nanti setelah lulus bisa jadi pemimpin yang baik dengan membawa serta teori yang saat ini kita sudah pelajari gitu ya, bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Moga-moga doa saya semua mahasiswa yang ada di kelas ini nantinya bisa menjadi para pemimpin yang baik, para pemimpin yang amanah. Amin. Yang bisa membawa Indonesia lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kalau begitu saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Saya tutup untuk sore hari ini, semoga bermanfaat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Perluan Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan Anda kepada channel saya.